Oke, jadi untuk step selanjutnya kita akan mulai exercise yang ada di chapter 5. Nah, perintah exercise yang pertama kita diminta untuk menghitung total expense yang ada pada pesawat, hotel stay, dan rental mobil. Nah, oke teman-teman, jadi kita yang pertama adalah mengurutkan bagian kode terlebih dahulu. Di sini sudah saya urutkan dan teman-teman bisa melihat mana yang pesawat, mana yang hotel, dan mana yang rental mobil. Di sini pesawat dimulai dari kode 3000 hingga 3261. Jadi langsung saja kita edit filter, kemudian kita tulis rumusnya ya, between, kemudian kita kasih trim, kemudian kita klik lagi, kemudian kita pencet yang quotes, kemudian nah di sini selanjutnya adalah range-nya ya, range-nya yaitu tadi dari 3000 hingga 3261. 3261. Nah, setelah itu kita pencet verify untuk mengetahui rumusnya udah benar atau belum. Oke, kalau udah benar, maka kita klik OK. Dan di sini sudah ada total uh, dari ini ya, dari yang pesawat ya. Oke, kemudian kita cari jumlahnya ada berapa, kita klik analyze, kemudian count record. Nah, di sini jumlah transaksi yang berkaitan dengan pesawat adalah ada 37. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari total amount-nya, yaitu kita tinggal pencet yang fields saja. Ini kita klik OK. Nah, kita akan menemukan jumlah transaksi dari pesawat yaitu 21.692. Oke. Kemudian kita lanjutkan di teknik yang sama untuk mencari hotel ya. Oke, kita kembali ke transaksi April, kemudian kita remove filternya. Dan di transaksi April ini untuk hotel itu ada di angka 3.500, di kode 3.507. Oke, kita tulis between. Kemudian all trim. Kemudian kita lihat lagi codes. Kemudian kita kodenya tadi 3507 hingga 3750. Ini akan mengetahui hotel. Kita verify terlebih dahulu udah benar. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Kemudian kita analyze jumlahnya berapa. Jumlahnya adalah 47 dari 281. Kemudian total amount-nya yaitu di sini ada 23.443. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan untuk mengetahui di bagian rental mobil, sorry. Nah, kita clear filternya, kemudian kita buat filter baru. Rumusnya masih sama. Kemudian all trim. Kemudian kita klik codes. Kemudian kita tambahkan kodenya tadi di antara 3.352 hingga 3242. Nah, kita verify terlebih dahulu. Sudah valid. Kita klik OK. Nah, ini jumlahnya ada 3 untuk mobil ya. Kemudian kita analyze total field-nya atau total amount-nya.
Total amount-nya ada sekitar 1.692. Oke, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke exercise yang kedua. Oke, untuk exercise yang kedua kita diminta untuk transaksi yang British Airways. Nah, di sini British Airways itu kodenya kan 3005. Nah, 3005 cuma ada 2 transaksi aja. Nah, maka kita langsung filter. Kita menggunakan match. Nah, ini kalau misalnya untuk filter yang kodenya sama. Kemudian kita buka kurung tutup, all trim. Kemudian kita buka lagi. Kemudian klik codes. Kemudian langsung kita tulis 3005. Nah, udah benar. Nah, kita verify terlebih dahulu. Nah, sudah benar. Maka data dari British Airways ini cuma ada 2, teman-teman. Nah, kita langsung lihat di jumlahnya, total fields-nya, dia transaksinya berarti ada jumlahnya 672 dolar. Nah, sampai sini berarti kita sudah menyelesaikan step yang kedua. Oke, selanjutnya kita diminta untuk melakukan exercise di bagian kedua untuk menilai mana saja catering, kemudian mana saja restoran, fast food, dan restoran. Dan kita akan menghitungnya secara terpisah dan secara bersama-sama. Nah, di sini catering itu kodenya 811. Jadi sama seperti tadi, kita akan melakukan filtering. Berarti kita pakai match. Kemudian uh, kita klik kurung buka tutup, all trim. Kemudian kita buka lagi, codes. Kemudian kita klik tadi berapa? 5811. 5811. Kita verify sudah benar. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul dan kita lihat jumlahnya berapa, kita record dan jumlahnya adalah 22. Kemudian kita lihat totalnya untuk catering yaitu sorry. Untuk catering sendiri total field-nya itu 9.023. Jadi total yang dikeluarkan untuk catering ada sekitar sekian. Kemudian untuk selanjutnya, untuk kode untuk kode restoran itu di 512. Oke, kita cari. Nah, kita langsung klik OK ya, karena rumusnya sama. Nah, di sini dapat nih kita restoran jumlahnya adalah sekitar 16. Oke, 16 dan total amount dari restoran itu sendiri adalah 7.626. Oke, lanjut lagi ke 14 ya. 14 tadi untuk fast food. Oke, kita analyze, kita klik OK. Nah, di sini dapat fast food jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dan total amount-nya yaitu 1.664. Selanjutnya kita akan hitung secara bersama-sama. Oke, untuk melihat totalnya kita tinggal klik lagi di sini. Dan tinggal kita tambahkan koma. Tadi untuk catering 5811.
kemudian kita koma, tambahin lagi 5812, 5812, kemudian koma. Nah, di sini udah muncul rumus yang baru untuk mengetahui jumlah total ketiganya. Nah, kita verify terlebih dahulu rumusnya udah benar. Nah, di sini udah benar. Oke, langsung kita oke. Nah, di sini kita udah mengetahui catering, kemudian restoran, dan juga fast food. Jumlahnya ada berapa? Kita hitung, tab count. Nah, jumlahnya ada 43. Oke, teman-teman, kita hitung totalnya di total field sama seperti tadi. Oke, nah total ketiganya yaitu 18.314. Oke, sampai sini berarti langkah ketiga atau exercise ketiga sudah clear. Kita lanjut exercise keempat. Oke, kemudian kita lanjut exercise yang terakhir. Kita diminta untuk membuat persentase dari total transaction amount di internal departemen dan persentase di eksternal departemen. Nah, caranya kita kembali terlebih dahulu, kita clearkan dulu. Nah, kita pakai customer number ya. Oke. Nah, oke, caranya kita klik analyze, kemudian classify. Oh, sorry. Nah, di sini udah kan, udah ada customer number, sorry, classify. Sorry. Nah, oke, yang benar kayak gini. Kita klik analyze, kemudian classify. Nah, ini diganti dulu untuk customer number. Kemudian di outputnya kita di analysis dan eksternal. Oke, kita klik oke. Yes. Nah, ini udah muncul tabel baru kayak gini. Nah, maka kita sudah menyelesaikan exercise yang pertama. Kita lanjut ke exercise yang selanjutnya ya, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita diminta untuk membuat tabel baru dari klasifikasi customer number. Nah, langkahnya berarti kita harus membuat ini dulu ya, membuat tabel yang sesuai dengan customer number. Misalnya, contoh aja ya, nanti kita bikin beberapa aja. Misalnya tadi udah yang sudah ada, misalnya di bagian uh, transaksi untuk misalnya tadi ada restoran ya, restoran itu 5811. Oh, catering 5811. Misalnya, berarti kita bikin filternya tersebut dulu, match, kemudian kita, oh sorry, kemudian kita klik dua, kemudian all trim, kemudian kita klik lagi customer number. Kalau misalnya, oh bukan, kita code aja sama ya. Oh sorry, kita harus pakai customer number. Jadi kita ubah terlebih dahulu teman-teman. Kita cari customer number. Oke, misalnya 52500 sampai United Airlines. 5250007 525. Misalnya kita satu ini ya. Kita bikin match. Kemudian all trim. . 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
kemudian kita klik buka lagi, kemudian kita customer number, kemudian kita masukkan ke customer number-nya 525, sorry 925, kemudian 007. Nah, di sini kita verify terlebih dahulu. Nah, udah benar. Nah, kita klik OK. Nah, maka di sini customer number yang sesuai ini jumlahnya kita bisa lihat. Uh, di sini ada 10, ya ada 10 data. Dan misalnya kita mau membuat tabel baru, kita lakukan seperti yang tadi ya. Kita classify, kemudian di sini customer number, kemudian outputnya kita tambah baru, misalnya cast number. Cast. Tadi 925, 007. Nah, kemudian kita klik OK. Maka di sini akan muncul data yang baru. Kayak gini, teman-teman. Jadi, kita bisa membuat transaksi berdasarkan customer number-nya. Nah, nanti di bawahnya juga kita bisa bikin lagi dan menggunakan cara yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.